Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Gak kerasa ya hari ini kita sekolah minggu lagi. Yuk bareng kakak Anya dan teman-teman kakak yang lain, kita bersama-sama fokus untuk mengikuti sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Kalau belum, siapin dulu ya Alkitabnya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum mulai sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita doa bersama-sama. Yuk kita akan bersatu dalam doa adik-adik. Mari lipat tangan, tutup mata. Kita akan bicara pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami juga untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan, yang sebentar akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pasti adik-adik udah pada hafal dong ayat hafalan minggu lalu. Nah, sekarang kita lihat yuk teman-teman kita yang udah hafal. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 4-2b. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42b. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42b. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42b. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42b. Para Rasul 2 ayat 42b. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pada suatu hari, JJ membawa bekal kesukaannya ke sekolah, yaitu ayam goreng. JJ sangat suka makan ayam goreng, apalagi ayam goreng buatan mamanya. Ketika bel sekolah berbunyi tanda istirahat telah tiba, JJ dengan sangat gembira langsung membawa makanannya dan jalan menuju ke kantin untuk makan bersama teman-temannya. Tetapi, ia melihat Kiki yang sedang bersedih. JJ bertanya kepada Kiki, "Mengapa kamu bersedih, Kiki?" Kiki masih sedih dan tidak mau menjawab pertanyaan JJ. Dengan lembut, JJ bertanya lagi ke Kiki, "Kenapa kamu sedih, Kiki?" Lalu Kiki menjawab dengan sedih, "Aku sedih, JJ. Semalam rumahku kebakaran. Mama papa aku kebingungan. Aku gak tahu harus berbuat apa. Sekarang aku kelaparan, tidak bawa bekal dan tidak ada uang untuk beli makan juga." JJ bingung harus berbuat apa. JJ hanya punya satu potong ayam goreng dan nasi yang ia bawa untuk bekal di sekolahnya. JJ ingat pelajaran sekolah minggunya bahwa ia harus belajar berbagi kepada teman yang lebih membutuhkan. Karena JJ anak sekolah minggu yang baik, jadi JJ kasih makanan kesukaannya kepada Kiki yang sedang kelaparan. JJ tidak sedih karena ia tidak makan ayam gorengnya. Tetapi JJ menjadi senang karena ia sudah belajar memberi kepada temannya dan ia sangat senang melihat Kiki tidak sedih lagi. Terima kasih ceritanya Kakak Sharon. Ya, kita harus bisa saling memberi seperti teman kita JJ. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Yuk ambil Alkitabnya. Dan kita buka dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Mari kita siapkan. Sudah dibuka ya? Dan di situ di atas perikop cerita cetak tebal tertulis cara hidup jemaat. Apa itu jemaat? Ada yang tahu? Ya, jemaat adalah kita semua yang hadir dalam gereja. Seperti adik-adik yang sedang mendengarkan.
kita sama juga dengan jemaat. Yang minggu lalu kita belajar mengenai cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bisa berbagi, bertekun, berdoa, bersatu, sehati dan sejiwa. Tidak saling iri, tidak saling bertengkar, hidup adil dan damai. Pastinya saling memberi. Tuhan Yesus melihat hal itu sangat senang, sehingga mereka semua hidup bahagia. Tidak ada orang yang hidup berkekurangan. Coba lihat yuk dalam ayat 36 ya. Di situ ada Yusuf yang oleh rasul-rasulnya disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya cukup luas. Padahal ladang itu tumbuh-tumbuhannya itu bagus-bagus, subur-subur. Tapi dia tetap mau jual ladang itu. Kenapa ya? Karena Barnabas melihat ada jemaat yang membutuhkan uang. Maka itu dia menjual ladang milik yang cukup besar. Yang cukup baik tumbuhannya. Dia jual ladangnya, lalu dapat uang, dan uang itu dia bawa diletakkan di kaki rasul-rasul. Dan rasul-rasulnya membagikan rata kepada jemaat yang berkekurangan, kepada jemaat yang lebih membutuhkan. Sehingga semua jemaat hidup berkelimpahan dan adil, tidak ada yang kekurangan. Dia rela memberi. Supaya apa? Dia merasa supaya jemaatnya juga bisa merasakan sukacita. Seperti dia juga sukacita, enggak berkekurangan. Itulah kehidupan jemaat mula-mula. Itulah kehidupan di mana kita bisa saling memberi. Nah, adik-adik coba lihat gambar ini. Gereja kita, gereja TLCC juga sudah praktek memberi. Contohnya seperti gambar ini. Ini tim elders, 3 elders ya, serta timnya sudah berpraktek dan sudah memberi kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ayo, kita belajar bersama. Aku rela memberi. Supaya kita hidup sama-sama, hidup tidak berkekurangan, hidup yang adil. Kita bisa saling memberi. Demikian firman Tuhan. Tiba saatnya kita mengisi pelajaran kita. Pelajaran kali ini kita isi mengenai mari memilih. Yo, yang mana nih kalau kalian memilih pilihan yang tepat yang mana? Ya, yang nomor 1, saling memberi. Oh, kamu gak punya makanan ya? Nih aku punya nih. Saling memberi. Kemudian mana lagi yang kedua? Iya, rebutan. Yang ketiga juga rebutan. Dan yang keempat juga saling memberi. Oh, kamu tidak punya pensil ya? Nih aku ada pensil warnanya. Sama-sama bermain. Nanti kalau sudah diisi, di-share ya di sini. Terima kasih. Ya, tiba saatnya kita akan ayat hafalan. Kita belajar ya sama-sama supaya kita dapat menghafal ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7a. Dari mana? 2 Korintus 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kita pelan-pelan ya, kita sampai hafal. 2 Korintus 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Bagi yang sudah hafal dan bisa di-share, kalian bisa share
ke nomor WA yang ada di sini. Ditunggu ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Happy Sunday. God bless you.